Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua hadir? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pemetaan minat dan bakat dengan menggunakan metode Riasek. Namun sebelum itu, mari kita buka dalam doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Ya, nah tujuan kita hari ini adalah supaya kalian bisa mengenali bakat dan minat berdasarkan metode Riasek, menghubungkan tipe kepribadian dengan pilihan karir, menjelaskan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan di berbagai jenis karir, memilih karir yang sesuai dengan diri sendiri, menyusun rencana karir berdasarkan hasil temuan pribadi. Ya, baik. Sekarang di sini Ibu punya 3 pertanyaan. Jawabannya hanya 2, ya atau tidak. Nah, pertanyaan yang pertama, saya menyadari pentingnya mengenali bakat, minat, hobi, dan karir. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, saya yakin bisa berkembang kalau tahu bakat dan minat saya. Baik, pertanyaan yang ketiga, saya bisa bersikap lebih positif setelah mengenal diri sendiri. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, mari kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat dan tidak mengantuk. Iya, baik. Setelah ice breaking, apakah semuanya sudah jadi lebih semangat? Atau masih ada yang mengantuk? Sudah tidak ada? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah merasa suka dengan suatu kegiatan, tapi belum tahu cocoknya di jurusan apa atau karir apa? Misalnya, ada yang suka menggambar, tapi belum tahu mau kerja apa. Atau mungkin suka memperbaiki barang, tapi bingung cocoknya masuk jurusan apa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengenal minat dan bakat kita, dan bagaimana itu berhubungan dengan masa depan kita. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Riasek. Mari kita mulai. Nah, bakat dan minat dapat dikatakan sesuai apabila seseorang memiliki kemampuan yang selaras dengan ketertarikannya. Memahami bakat dan minat penting untuk memilih bidang karir atau pengembangan diri yang tepat. Nah, di sini bakat dan minat merupakan 2 hal yang berbeda. Bakat ini merupakan anugerah dari Tuhan berupa potensi yang bisa berkembang jika didukung lingkungan. Bakat bisa bersifat umum maupun khusus, misalnya musik, melukis, kepemimpinan, dan sebagainya. Sedangkan minat ini merupakan kecenderungan atau rasa suka terhadap suatu hal, ditandai dengan perhatian dan keterlibatan aktif dalam aktivitas tertentu. Minat tidak dibawa sejak lahir, tetapi berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran. Nah, ada banyak jenis bakat, di antaranya kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kreativitas produktif, bakat seni, psikomotorik atau kinestetik, psikososial atau kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ciri-ciri minat menurut Slameto. Yang pertama, minat itu tidak muncul sejak lahir. Yang kedua, dapat terlihat dari apa yang sering kalian lakukan dan apa yang kalian sukai. Yang ketiga, berkaitan erat dengan motivasi dan perasaan. Lalu, seseorang yang memiliki minat pada sesuatu biasanya akan lebih perhatian, lebih semangat, dan lebih senang saat mengerjakannya.
Nah, sekarang kita akan membahas tipe-tipe dalam metode Riasek. Dalam metode ini, kepribadian seseorang dibagi menjadi 6 tipe. Tipe yang pertama yaitu realistik. Peserta didik yang termasuk dalam kategori ini umumnya terampil secara mekanik atau pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Tipe yang kedua yaitu investigatif. Peserta didik yang termasuk kategori investigatif cenderung memiliki ketertarikan atau minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Tipe yang ketiga yaitu artistik. Peserta yang didik yang termasuk dalam kategori ini memiliki minat bekerja pada situasi-situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Tipe yang ketiga yaitu sosial. Peserta didik yang termasuk kategori ini memiliki minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Tipe yang kelima yaitu enterprising. Peserta didik dengan kategori enterprising memiliki minat bekerja dengan individu lain serta mempersuasi orang lain dan tampil di muka umum. Tipe yang terakhir yaitu konvensional. Peserta yang didik yang termasuk kategori ini memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir, dan berkaitan dengan data. Nah, setelah kita tahu tipe kepribadian kalian, sekarang Ibu akan jelaskan contoh pekerjaan dan jalur bimbingan karir yang cocok untuk setiap tipe. Supaya kalian punya gambaran kalau kalian termasuk tipe ini, berarti kalian cocoknya di pekerjaan atau jalur yang seperti ini. Nah, tipe yang pertama, kalau kalian tipe realistik, kalian cocok di pekerjaan seperti pertanian, asisten kesehatan, komputer, konstruksi, mekanik, dan pariwisata. Jalur karirnya bisa ke sumber daya alam, pelayanan kesehatan, teknik industri, rekayasa teknologi, dan seni pertunjukan. Nah, untuk tipe investigatif, kalau kalian tipe investigatif, kalian cocok di pekerjaan seperti ilmuwan kelautan, teknik, ilmuwan kimia, kedokteran hewan, peternakan, kedokteran, ekonomi, psikologi, ilmuwan fisika, matematika, ilmuwan biologi, dan hukum. Jalur karirnya bisa ke layanan kesehatan, bisnis, pekerja sosial, teknik industri, dan rekayasa teknologi. Jika kalian tipe artistik, kalian cocok di pekerjaan seperti komunikasi, kecantikan, seni, sastra, fotografi, penyiaran, desain interior, arsitektur, dan desain komunikasi visual. Jalur karirnya bisa ke pekerja sosial, seni, dan komunikasi. Nah, kalau kalian tipe sosial, kalian cocok di pekerjaan seperti konseling, keperawatan, terapi fisik, layanan wisata, periklanan, public relation, dan pendidikan. Jalur bimbingan karirnya bisa ke layanan kesehatan dan pekerjaan sosial. Untuk tipe enterprising, tipe ini cocok di pekerjaan seperti bisnis, real estate, pemasaran, hukum, sosial politik, perdagangan internasional, dan finansial atau perbankan. Jalur karirnya bisa ke pekerja sosial, bisnis, seni, atau komunikasi. Untuk tipe yang terakhir yaitu konvensional, tipe ini cocok di pekerjaan seperti akuntansi, asuransi, administrasi, banking, dan data processing. Jalur karirnya bisa ke layanan kesehatan, bisnis, teknik industri, dan teknologi informasi. Nah, jadi itu tadi contoh pekerjaan dan jalur bimbingan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian masing-masing. Harapannya setelah ini kalian bisa lebih paham tentang pekerjaan apa yang cocok untuk kalian di masa depan. Nah, sekarang waktunya kalian isi kuesioner Riasek yang sudah disiapkan. Isi dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian sukai. Nah, hasilnya akan membantu kalian mengenali tipe kepribadian dan karir yang paling cocok.
Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan membuat rencana karir masa depan. Kalian boleh memilih salah satu bentuk, bisa dalam bentuk video, poster, atau mind mapping. Buatlah semenarik mungkin dan sesuai dengan minat serta bakat yang sudah kalian temukan dari hasil kuesioner tadi. Tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah, dan nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Siapa tahu hasil kalian nanti bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang lain. Baik, itu saja untuk layanan kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa penutup? Ya, baik, silakan. Ya, demikianlah kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di layanan berikutnya.